Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama Linda Aulia, NIMT 2019-1439 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A10. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Apakah murid-murid di sini masih ada yang dipertanyakan tentang materinya? Tidak, Bu. Masih belum paham. Apabila tidak ada yang ditanyakan, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dengan meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran iman yang ada dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari iman. Dengan demikian, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dalam diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dalam diri seseorang, merupakan akan bertindak lanjut terhadap keimanan kepada kitab, rasul, malaikat, hari kiamat, serta kodok dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang dipertanyakan? Tidak ada, Bu. Langsung saja, firman Allah yang menjelaskan tentang malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta kodok dan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dan di sini Bu Guru juga akan menjelaskan tentang makna Asmaul Husna. Di sini dijelaskan ada 4. Yang pertama, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami. Asmaul Husna itu sendiri termasuk nama-nama Allah yang sangat baik. Mengenal dirinya dengan nama-nama Allah yang sangat baik tertulis dalam firman Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladzi yalhiduna fi asma'iha sayajzauna ma kanu ya'malun. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang Al-Alim. Al-Alim merupakan makna mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Langsung ke Al-Bashir. Al-Bashir merupakan maha melihat. Allah melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Dalam surat Al-Quran berfirman,
Innallaha ya'lamu ghaibus samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari sini apakah ada yang ditanyakan tentang penjelasan dari guru? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Mungkin bisa dilanjutkan. Paham. Langsung saja, yaitu al-khabir. Al-khabir artinya mewaspadai, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail. Dalam firman Allah yang berbunyi, Innallaha ya'lamu ghaibus samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Asmaul Husna bagi menjadi 4. Yang Al-Alim, Al-Khabir, Al-Bashir, dan As-Sami. Kenapa kita membahas tentang Asmaul Husna? Karena Asmaul Husna sangat baik bagi umat muslim. Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang sangat baik. Yang pertama yaitu Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taksutu min raqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang di laut. Tidak ada sehelai dalam pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Yang kedua yaitu Al-Bashir. Al-Bashir artinya maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta. Dalam firman-Nya yaitu Innallaha ya'lamu ghaibus samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujarat ayat 49. Yang ketiga yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya mewaspadai, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Dan Allah selalu menciptakan apa yang telah diciptakan dan harus diwaspadai. Dalam firman Allah yaitu Wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya dan Allah melihat, meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 16. Yang keempat yaitu As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apa yang kita bicarakan, apapun yang ada di alam, di dunia maupun di akhirat.
dalam firman Allah yaitu berbunyi wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Apakah dari penjelasan Bu Guru masih ada yang dipertanyakan? Apabila tidak ada yang ditanyakan, langsung saja saya lanjutkan materi ke hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 4. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak pernah merasa rugi. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari saya sendiri, dari guru. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan, diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang sangat baik. Di antara Asmaul Husna tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama Al-Alim, yaitu Maha mengetahui. Yang kedua Al-Khabir, yaitu Maha meneliti. Yang ketiga Asy-Syami, yaitu Maha mendengar. Yang terakhir yaitu Al-Bashir, Maha melihat. 3. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat yaitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang dan tidak gelisah. Yang keempat yaitu mendatangkan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Sekian materi yang dijelaskan oleh guru. Apabila murid-murid masih ada yang ditanyakan, monggo untuk dipertanyakan dan menyebutkan nama NIM. Saya Bu mau bertanya. Ya, monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Tasya Amratul Maulida Hasanah. NIM saya T20191466 dari ya PAYA 10. Di sini saya ingin bertanya, Bu. Bisakah Ibu guru memberikan contoh, salah satu contoh dari 4 makna Asmaul Husna itu? Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah di sana itu melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, perkataan apa yang kita ucapkan, dan harus kedua yaitu Maha mengetahui. Yang kedua yaitu Al-Khabar, yaitu Maha meneliti. Allah Subhanahu wa taala selalu meneliti pekerjaan yang kita kerjakan. Dalam soal contek menyontek, Allah Subhanahu wa taala selalu meneliti bagaimana kita mengerjakan itu dengan nyontek, apakah kita mengerjakan dengan diri sendiri. Yang ketiga yaitu As-Sami, Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar perkataan kita yang diucapkan dengan lisan. Yang ketiga yaitu Al-Bashir, Maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang kita lakukan, apa kesalahan, melakukan kebohongan kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Gimana, Mbak? Paham, Bu, paham. Contohnya lebih mengerti. Saya lebih mengerti dari contoh yang Ibu guru berikan. Ya, terima kasih. Apakah yang lain masih ada yang ditanyakan? Monggo. Saya, Bu. Iya, Mbak. Silakan.
Bu, saya mau bertanya. Saya kan belum tahu jumlah Asmaul Husna itu ada berapa ya, Bu? Jumlah asmaul husna itu ada banyak, tapi yang diketahui oleh kita sendiri yaitu 99. Artinya Asmaul Husna itu sendiri apa, Bu? Arti dari asmaul husna yaitu nama-nama Allah yang baik yang harus kita ketahui sebagai umat muslim. Oh, iya, Bu. Paham sudah, Bu, saya, Bu. Ya, terima kasih. Yang lain apakah masih ditanyakan? Apabila sudah tidak ada yang tanya, saya tutup saja pertemuan pada pagi hari ini. Sekian pemateri dari saya. Apabila ada salah kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.